Ketika tukang cukur menghunus pisau untuk meratakan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama buasnya dengan rimba raya, mengancam di mana-mana, menganga bahaya. Nah, siapa yang dapat menjamin tukang cukur itu tidak hanya akan merapikan godek dan jenggot kita? Bagaimana kalau dia menorehkan pisau itu ke leherku? Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat, karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tidak dikenal. Setiap saat bisa berarti memotong leher. Ceras. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang terhunus di tangannya itu menimbulkan inspirasinya, memanggil kenangan-kenangannya kepada perasaan marah, jengkel, atau keki? Mungkin terhadap orang lain, tapi bisa saja emosi itu sudah menggerakkannya untuk memaksa kita jadi sasaran pelepasan. Apalagi kalau kita pernah dengan tidak sengaja atau tidak kita sadari sudah melukai perasaannya. Apalagi kalau kita pernah dengan tidak kita sadari tidak menyahut waktu ia menyapa misalnya, atau kita lupa membayar hutang kita waktu bercukur yang lalu. Wah, ia kan juga seorang manusia biasa yang bisa goyah hatinya kalau memegang pisau. Nah, dengan pikiran seperti itu, aku jadi takut potong rambut secara lengkap. Kalau rambut sudah digunting, aku langsung bilang, stop. Tidak usah dirapikan dengan pisau. Tidak usah. Nah, aku tidak pernah lagi memberikan kesempatan tukang cukur memegang pisau, apalagi dekat leher. Bukan hanya dari tukang cukur, dari setiap sudut 360 derajat memancar ancaman. Di mana-mana ada bahaya. Coba, apa jaminannya? Kalau kita pesan makanan di restoran, koki restoran itu tidak memasukkan racun tikus ke dalam makanan. Kita tidak tahu siapa yang memasak di belakang sana. Kita tidak bisa nyelonong ke belakang dan melihat mereka memasukkan bumbu ke dalam masakan setiap kali mau makan. Gak bisa. Loh, bisa saja mereka itu koki-koki gila. Seorang pembunuh, atau musuh kita yang menyamar jadi koki. Dengan gampang ia memasukkan baygon atau air acu bekas, lalu cuci tangan. Ya, sementara 1 atau 2 jam kemudian kita akan kaku dan dilarikan ke ruang UGD gawat darurat, tapi tidak tertolong lagi, alias koit. Dan jaminan apa yang ada di jalan raya toh, yang dapat menjamin mobil yang datang dari arah depan atau belakang kita
tidak akan menggilas kita. Bah! Jaminan apa yang dapat kita andalkan? Bus yang kita tumpangi tidak akan dibelokkan oleh supir masuk ke dalam jurang. Jaminan apa yang dapat diandalkan dari dokter-dokter? Dokter-dokter itu bukannya memberikan obat penyembuh, tapi ramuan kimia yang justru merangsang kanker ganas di tubuh kita. Terus juga, jaminan apa yang bisa menjamin kita aman di dalam rumah? Nggak ada. Jaminan apa kita tidak bisa kena corona kalau di dalam rumah? Jaminan apa? Lawang kita masih menerima tamu, siapa tahu di antara tamu-tamu itu ada yang terkena corona. Nah, kita juga bisa kena. Dan juga jaminan apa kabel listrik di rumah kita ini nggak putus dan mengenai kita yang sedang enak-enakan tidur. Di mana-mana, baik di rumah, di jalan raya, di sekolah, di kantor, bahkan di WC, selalu ada bahaya mengintai. Lah kita hidup tanpa perlindungan toh. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Gak ada yang mau melindungi kita di negeri ini. Gak ada. Aku mulai sakit karena pikiran-pikiran itu. Aku begitu cemas. Aku sudah mulai memvonis orang adalah pembunuh. Kehidupan adalah ranjau. Dunia adalah gelanggang pembantaian. Jalan satu-satunya adalah mengasingkan diri. Aku memperkecil hubunganku dengan siapa saja. Aku berusaha menyendiri dan juga mempersenjatai diri dengan rasa was-was dan curiga terhadap segalanya. Bahkan aku mencurigai diriku sendiri. Siapa yang dapat menjamin bahwa aku dapat dipercaya? Karena aku terdiri dari otak, rasa, serta emosi. Kalau emosi sudah meluap, rasa akan terbakar dan otak bisa lumpuh. Dalam keadaan begitu, aku bukan manusia lagi, tapi binatang, robot calon pembunuh. Setiap saat, setiap waktu, aku dapat menjadi jagal orang lain dalam setiap kesempatan. Karena siapa yang dapat menjamin aku tidak akan meraih pisau, makan di restoran, dan menusukkannya ke lambung orang makan yang ada di sebelahku, yang matanya begitu menjijikkan. Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan berteriak, bohong, bangsat, anjing, lonte, dan sebagainya dalam sebuah pertemuan resmi ketika seorang wali kota dihadiahi kehormatan sebagai putra terbaik? Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan merebut pistol dari pinggang seorang polisi di jalanan lalu menembakkan sampai pelurunya habis, dor, 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 ke atas kepala siapa saja yang kebetulan lewat. Tak ada jaminan, Bung, tak ada. Dan karenanya juga tak ada gunanya bergaulan. Tak ada gunanya pertemuan dengan manusia lain.
Karena itu jelas sudah kehidupan ini sendiri adalah langkah pertama yang membawa kita ke dalam bahaya. Dengan pikiran itu, aku lalu menyepi. Pengasingan diri juga tidak memberikan ketentraman. Karena bahaya itu sudah bersarang di dalam hati. Aku putus asa. Bagiku kehidupan tak memberikan lagi apa-apa kecuali malapetaka dan kekalahan. Hidup hanya menunda kekalahan, kata Khairil Anwar. Di depan mataku, setiap detik terbentang jalan ke jurang keruntuhan. Manusia-manusia semua adalah makhluk tak beradab. Arus deras pikiran kumal itu bagai air bah. Tak mampu ku tahan, tak bisa ku tolak, tak kuasa ku terima. Akhirnya karena tak tahan, tak berdaya, tak tertolong, aku ambil jalan pintas. Kepada siapa saja yang ingin tahu, aku tak dapat memikirkan jalan yang lain yang lebih baik dari ini. Bagaimana mengurangi bahaya yang mengepung di sekitarku. Bagaimana menghentikan bahaya yang mungkin berasal dari sel-selku sendiri. Setiap manusia adalah bom waktu buat orang lain. Cara satu-satunya untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan. Hentikan semuanya. Tebarkan tirai gelap yang tidak tertembus mata siapapun, yang tidak bisa diobrak bahaya macam manapun kecuali oleh suara Tuhan. Dengan perhitungan yang amat matang, aku selesaikan semuanya hari ini secara jantan, lengkap, bulat dan tuntas. Perpisahan ini akan mengantarkan setiap tidaknya lebih mendekatkan kita pada ketentraman, perdamaian, harmoni, dan kebahagiaan. Kalau tidak ada yang mengerti atau mau mengerti, terserah. Aku dianggap sudah sesat karena kemasukan setan. Pasrah. Aku dikubur sebagai orang gila dengan pikiran-pikiran busuk yang berbahaya pada kehidupan. Biarin los. Kepergianku justru disyukuri. Boleh. Tidak seorang pun yang sedih. Tidak seorang pun yang kehilangan. Tidak seorang pun menerima. Semua mengenangku sebagai musuh. Aku, surat wasiatku, segala sepak terjangku, segala rumah pikiranku adalah virus ganas. Dalam upacara penguburan, Pak RW berbicara. Sesat. Pikiran sesat. Tuhan, jauhkan manusia dari kebejatan. Saudara-saudara semua orang yang masih hidup, pikiran-pikiran kotor sedang ditiup angin memenuhi seluruh lapisan udara. Tahan napas, pakai masker. Ambisi untuk mencampuri rencananya itu harus diberantas. Bukan manusia, tapi hanya yang di atas sana yang boleh menulis sejarah. Semua media massa memompa fatwa Pak RW itu. Kenalan-kenalanku mengingatkan orang yang belum kenal aku supaya awas. Pikiran-pikiran sakit sudah gentayangan memakai topeng suci. Yang tidak pernah kenal siapa aku, yang tidak mengerti alam pikiranku, tambah keblinger. Anti moral, berantas habis. Tapi apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, apa yang dosa, biasanya orang selalu suka.
Mereka penasaran, ingin tahu, ingin mencoba, mau mencicip. Aku jadi laku. Melarang adalah bumerang, semua jungkir balik. Akhir adalah awal, membungkam jadi mengorbankan. Akibat dicekal, pikiranku mengamuk, gagah berani, seksi, indah dan bermagnet. Kematianku mempesona dan agresif. Aku adalah pelajaran bahaya. Aku harus dipahami untuk mengerti apa yang harusnya dijauhi. Aku buku suci yang tabu. Mau tahu toh siapa yang harus dikutuk? Ya lihat aku. Aku adalah musuh besar yang harus dibasmi itu. Yang tidak bisa mati tanpa dipahami. Maka cintailah aku. Anak-anak sekolah diwajibkan awas. Aku dipaku pada setiap kepala, diconteng pada setiap pojok kehidupan. Dari kamar kecil sampai ke tempat tidur, orang waras, orang melek, orang pinter, orang sedang buang hajat, orang mabuk, orang tidur, orang bersenggama, orang teler, bego, sakit jiwa, semua harus waspada. Aku tahu. Aku jadi populer dan mewabah, merajalela sampai ke semua ketiak dan selangkangan. Bangsat yang harus dilestarikan, itulah aku. Yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak ngeh sekarang terusik. Yang terusik lalu bertindak, yang sudah bertindak makin ganas. Yang ganas kontang hilang ingatan, dan yang hilang ingatan bablas karena yakin akan masuk surga. Masuk surga. Setelah dibungkam, berjuta-juta bahaya baru lahir. Galak, menggigit-gigit penuh dendam. Begitu kamu sadar, mau balik langkah, ya sudah terlambat. Tolong, istriku mengamuk. Tolong.